Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara tetap penuh semangat ya, dan baik-baik saja di dalam penyertaan Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita untuk dapat mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam firman-Nya. Dan biarlah Roh Kudus menuntun, membuka hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan kita dan memberi hikmat bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Tuhan, di hari yang baik yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, terima kasih untuk semua kemurahan hati-Mu atas kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam firman yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman yang baik dan yang setia di dalam hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Selasa 22 Agustus 2023, tertulis dalam kitab Ayub 5 ayat 8, dalam bahasa Batak Job 5 ayat 8. Demikianlah dikatakan, Alai tung sura auho, tu debatado au mangalu-alu, tu debatado pasahatoku tangyaku. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Orang yang paling jujur memberikan masukan atau nasihat baik kepada kita adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Suami atau istri, anak-anak, orang tua, bahkan sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling jujur untuk mengevaluasi hidup kita. Dan itu sangat baik. Tentu demikian juga kita kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, bukan? Kita pun boleh menjadi orang yang sangat berperan penting untuk mengingatkan, mengajar yang baik kepada orang-orang yang kita kasihi. Tetapi baiklah kita lebih hati-hati di dalam memberikan nasihat, masukan kepada sahabat kita, kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Terkadang, saking dekatnya, tanpa kita sadari, kita sudah menghakimi. Kita sudah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi dia. Renungan kita pada hari ini adalah bagian dari kehidupan itu, di mana sahabat yang seharusnya adalah menjadi teman, menjadi tempat berbagi berbagai hal, menjadi seseorang yang sangat menyakitkan bagi Ayub. Sahabat yang baik adalah yang setia menemani kita dalam suka dan duka. Oleh karena itu begitu sangat menyakitkan ketika seorang sahabat justru tidak memberikan dukungan ketika kita di dalam keadaan yang sangat berat. Misalnya, ketika kita gagal, lalu kita cerita kepada sahabat kita atau kepada orang yang sangat dekat dengan kita. Seharusnya yang kita dapatkan adalah dukungan, support, dan doa pada saat kita sedang kecewanya. Tetapi
Hal yang terjadi bukan begitu, justru sebaliknya. Hal-hal yang membuat kita merasa sedih, merasa gagal itu semakin berat dengan perkataan orang yang sangat dekat dengan kita. Misalnya, kamu sih terlalu ceroboh, kamu sih terlalu percaya. Tuh kan, kamu gak pernah andalin Tuhan sih, selalu mengandalkan pikiran dan kekuatanmu. Akibatnya kamu gagal. Walaupun apa yang dia katakan itu benar dan sangat benar, tetapi situasi saat itu bukan itu yang membuat kita menjadi kuat. Bukan itu membuat kita menjadi terhibur. Inilah yang terjadi di dalam percakapan Ayub dengan sahabatnya Elifas. Ketika Elifas datang mengunjungi Ayub, Ayub bukan mendapatkan kekuatan. Justru dia semakin dilemahkan oleh perkataan-perkataan sahabatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu pergumulan, penderitaan yang terjadi dalam hidup Ayub bukanlah keinginannya. Bukan juga karena dia yang melakukan kecerobohan atau kesalahan yang besar. Dari cerita Alkitab, kita mengetahui bahwasanya Ayub adalah seorang yang beriman teguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan sangat mencintainya. Karena kecintaan Tuhan, Tuhan mengizinkan Ayub dicobai oleh iblis. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Kalau saya meyakini, orang yang dicintai pasti sangat dipercayai. Dan orang yang kita percayai, kita sangat yakin kalau dia akan mampu mengatasi segala persoalan yang terjadi dalam hidupnya. Inilah yang terjadi kepada Ayub. Tuhan mencintai dia. Tuhan percaya kepada dia bahwasanya dia sanggup untuk melewati segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kecintaan Tuhan itu sungguh dan nyata kepada Ayub. Ketika dia melewati berbagai penderitaan yang begitu berat, silih berganti, terus menerus, apa yang terjadi? Memang Ayub tidak terus berada di atas atau berada di dalam posisi iman yang sungguh-sungguh teguh kepada Tuhan. Ada di saatnya, di titik tertentu, dia merasa jatuh, dia merasa ditinggalkan. Tetapi di dalam perenungannya melewati proses kehidupan, dia bisa melihat sendiri di dalam mata iman bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam mempertahankan iman kepada Tuhan, Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang telah dia miliki selama ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar di dalam renungan kita pada hari ini untuk menjadi sahabat yang baik bagi saudara kita, bagi sahabat kita, bagi keluarga kita. Yang mau mengerti, yang mau peduli. Hendaknya kita menjadi orang yang memberikan kelegaan, membuat beban sahabat, saudara, keluarga kita menjadi lebih ringan. Bukan sebaliknya. Janganlah menjadi hakim atas penderitaan orang lain. Tetapi jadilah pembalut luka yang membawa kesembuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita dipakai Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita belajar untuk tidak seperti Elifas. Kita belajar tidak menghakimi. Kita belajar tidak menjatuhkan orang lain. Tetapi justru kita boleh dipakai Tuhan untuk memberikan kekuatan, membalut luka untuk mendatangkan kesembuhan. Kiranya kita mau dipakai oleh Tuhan dan kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik bagi orang-orang yang kami kasihi. Pakailah kami untuk menjadi penghibur, memberikan kekuatan, dan bahkan Tuhan pakai menjadi penyembuh bagi mereka yang sedang terluka. Jangan biarkan kami menghakimi. Jangan biarkan kami merasa diri kami lebih baik dari orang-orang yang kami kasihi. Tetapi biarlah setiap kami
saling menguatkan, dan saling mendoakan di dalam berbagai hal. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu memampukan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.